Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah daring Kimia Dasar 2. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai apa itu reaksi redoks dan bagaimana menyetarakan reaksi redoks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektrokimia. Ya. Fokus studi elektrokimia pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami mengapa reaksi kimia yang spontan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu kita pelajari pada sel volta atau sel galvani. Yang kedua adalah usaha untuk memahami bagaimana kita bisa menggunakan energi listrik untuk melangsungkan reaksi kimia yang tidak terjadi secara spontan atau disebut dengan non-spontan. Nah, itu kita pelajari pada sel elektrolisis. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Mari kita perhatikan di sini perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, yang pertama sel volta atau sel galvani. Pada sel galvani, itu yang digunakan adalah reaksi redoks untuk menghasilkan energi listrik. Nah, simpelnya dapat kita katakan bahwa energi kimia itu diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini dapat kita gunakan misalnya untuk menyalakan kendaraan bermotor, menyalakan lampu, dan peralatan listrik. Nah, bisa kita lihat seperti ketika menggunakan motor ya. Nah, energi kimia apa yang diubah di situ adalah energi kimia yang berasal dari bahan bakarnya. Ya. Nah, dalam sel galvani, sistem yang bekerja pada lingkungan. Nah, sedangkan sel elektrolisis, di sini kita menggunakan energi listrik untuk membangkitkan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, jadi dalam sel galvani tadi reaksi redoksnya spontan, sedangkan pada sel elektrolisis kita menggunakan energi listrik agar terjadi reaksi kimia yang tadinya tidak spontan. Nah, simpelnya dapat kita katakan bahwa dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, digunakan dalam apa saja? Misalnya dalam pelapisan logam dan pemisahan logam dari sampel biji logam. Nah, ini biasanya digunakan dalam industri ya. Nah, kemudian dalam sel elektrolisis, lingkungan bekerja pada sistem. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah gambaran dari sel galvani dan ini adalah gambaran dari sel elektrolisis. Nah, dalam hal ini sama-sama terjadi reaksi redoks. Namun, dalam sel galvani, ketika ada elektrod atau larutan, kemudian ada elektroda, saat itu juga terjadi reaksi redoks yang bersifat spontan. Beda dengan sel elektrolisis. Ketika ada elektrolit dan elektroda, reaksi tersebut di dalam wadah ini tidak bisa terjadi tanpa adanya power supply atau adanya energi listrik. Nah, itulah perbedaan dari sel galvani dan sel elektrolisis.
Ada beberapa istilah yang kita gunakan ketika membahas elektrokimia. Yang pertama adalah elektroda. Apa itu elektroda? Elektroda adalah zat yang menghantarkan aliran listrik antara sel dengan lingkungan. Dicelupkan ke dalam elektrolit atau larutan yang terlibat di dalam reaksi. Nah, elektroda itu ada dua jenis. Yang pertama ada elektroda anoda, yaitu tempat terjadinya oksidasi. Pada setengah reaksi oksidasi di permukaan anoda, di sini elektron dibebaskan oleh zat yang teroksidasi dan meninggalkan sel melewati anoda. Elektroda yang kedua disebut dengan katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, di mana pada setengah reaksi reduksi di permukaan katoda, elektron bergerak ke dalam sel melalui katoda dan ditangkap oleh zat yang tereduksi di dalam sel. Nah, jadi ada dua jenis elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dan perlu kita ingat, pada anoda terjadi oksidasi dan pada katoda terjadi reduksi. Nah, bisa kita ingat dengan cara seperti ini. Anoda oksidasi, AO, berarti vokal-vokal ya. Kemudian katoda reduksi, KR, konsonan-konsonan. Untuk lebih mudah mengingatnya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah sel Galvani atau sel Volta. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar sel Galvani. Nah, di sini kita punya dua larutan, yaitu larutan CuNO3 dua kali sebanyak yaitu konsentrasinya 1 molar. Kemudian kita mempunyai juga larutan AgNO3 1 molar atau perak nitrat. Kemudian ke dalam larutan tembaga nitrat 1 molar kita celupkan logam tembaga. Jadi coba kita lihat pada sebelah kiri, kita celupkan logam tembaga. Kemudian di sebelah kanan, kita celupkan logam perak. Kemudian logam Cu dan logam perak itu kita hubungkan, Cu dan logam perak kita hubungkan dengan kabel. Sementara larutan Ag nitrat dan larutan Cu nitrat atau tembaga nitrat kita hubungkan dengan namanya jembatan garam. Nah, di dalam jembatan garam ini terdapat dua ion, yaitu ion nitrat dan ion natrium. Ya. Oke. Ketika rangkaian ini tersusun, maka secara spontan elektron dari logam Cu akan mengalir menuju logam perak melalui kabel listrik. Nah, jika ada elektron yang mengalir, berarti ada arus listriknya. Berarti terjadi kerja listrik di sini.
Ini menunjukkan bahwa ada potensial listrik antara Cu dan Ag dan nilainya dan ada perbedaan di situ. Kalau elektron mengalir dari Cu menuju Ag, maka berarti Ag memiliki potensial yang lebih besar daripada Cu. Oleh karena itu, logam Ag kita beri tanda positif. Sementara Cu kita beri tanda negatif. Artinya apa? Artinya Cu memiliki potensial lebih kecil daripada Ag. Nah, pada kasus ini, beda potensial dari kedua logam ini adalah 0,46. Kalau elektron mengalir menuju logam perak, di sini terjadi reaksi reduksi Ag. Ag positif menjadi Ag. Sementara Cu menjadi Cu2 positif. Jadi, Cu padat artinya teroksidasi menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Karena di sini terjadi reaksi, maka Cu disebut dengan elektroda. Sementara di Ag, yang terjadi adalah Ag positif menjadi logam Ag. Artinya yang terjadi adalah reduksi. Ya. Pada Cu yang terjadi adalah oksidasi, sedangkan pada Ag yang terjadi adalah reduksi. Tempat terjadinya oksidasi dan reduksi ini disebut dengan elektroda. Tempat reduksi disebut dengan katoda, sedangkan tempat oksidasi disebut dengan anoda. Nah, kita lihat di sini, dalam reaksi ini, ada 2 elektron yang terlibat, di mana satu molekul Cu menghasilkan Cu2 positif ditambah 2 elektron. Karena ada 2 elektron yang mengalir dari Cu, maka pada Ag juga harus ada 2 elektron yang dihasilkan, sehingga kita perlu menambahkan koefisien di depan Ag positif ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag. Coba kita analisis lebih lanjut. Selama proses terjadinya selama proses terjadinya Ag positif, di sini Ag positif mengalami reduksi. Konsekuensinya adalah ion Ag di dalam larutan menjadi berkurang, sedangkan ion nitrat menjadi semakin banyak. Sehingga lebih banyak ion Ag yang bermuatan positif daripada ion nitrat yang bermuatan negatif. Hal ini tidak boleh terjadi, sehingga untuk mengimbangi kelebihan ion negatif di sini, ion K positif dalam jembatan akan bergerak ion Na positif dalam jembatan garam akan bergerak menuju NO3, sehingga
terjadi keseimbangan muatan. Sebaliknya di dalam Cu, karena terbentuk larutan Cu2 positif, akibatnya muatan positif lebih banyak dari muatan negatif. Untuk mengimbangi kelebihan muatan positif, maka ion nitrat dari jembatan garam akan bergerak ke wadah katoda. Nah, konsekuensi dari pergerakan elektron yang terjadi dalam sel galvanik adalah adanya kerja listrik, sehingga dihasilkan beda potensial dari kedua elektroda. Dan inilah juga yang menjadi penyebab reaksi redoks dan terjadinya aliran elektron dari jembatan garam. Secara keseluruhan, ketika kita gabungkan kedua reaksi oksidasi dan reduksinya, kita akan peroleh yaitu reaksi sel 2Ag positif dalam fase larutan ditambah Cu padat menjadi Cu2 positif dalam fase larutan ditambah 2Ag dalam fase padat. Mari kita lihat contoh lainnya dari sel galvanik. Di sini terdapat dua larutan, yaitu larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4, di mana masing-masing diletakkan elektroda, yaitu elektroda Zn pada larutan ZnSO4 dan elektroda Cu pada larutan CuSO4. Kemudian kedua elektroda ini disambungkan dengan kabel listrik dan voltmeter. Dan terdapat juga penghubung antara dua larutan, yaitu jembatan garam yang terdiri dari ion K dan ion Cl. Ini berarti garamnya adalah garam KCl. Ketika rangkaian dihubungkan, seketika terjadi reaksi redoks yang spontan, di mana pada wadah sebelah kiri, yaitu logam Zn, yaitu anodanya, teroksidasi menjadi Zn2 positif. Kalau di sebelah kirinya biloksnya 0 dan di kanan biloksnya 2, berarti dibutuhkan 2 elektron agar seimbang ya. Karena terjadi oksidasi, maka di sini elektroda Zn disebut dengan anoda. Sedangkan pada wadah sebelah kanan, larutan Cu tereduksi menjadi padatan Cu. Dan di sini ada 2 elektron yang diikat. Sehingga secara keseluruhan reaksinya adalah Zn padat ditambah Cu2 positif Aq atau larutan menjadi Zn2 positif Aq ditambah Cu padat. Nah, dari sini kita dapat melihat mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Setelah proses redoks berlangsung, kita dapat melihat bahwa massa anoda Zn, karena Zn mengalirkan elektronnya ke Cu, sehingga di sini Zn mengalami oksidasi, larut menjadi ion Zn2 dalam larutan. Jadi massa anoda menjadi berkurang. Sedangkan massa katoda di wadah yang sebelah kanan menjadi bertambah.
Karena apa? Ion-ion Cu positif yang berasal dari larutan mengalami reduksi, mengendap menjadi larutan Cu yang terlapis pada katodanya, sehingga massa Cu menjadi bertambah. Ya. Dari sini kita dapat mengetahui komponen-komponen dari sel volta. Dari yang diagram yang tadi ya, yaitu terdapat setengah sel oksidasi yang terdiri dari batang anodanya adalah seng yang dicelupkan ke dalam elektrolit Zn2 positif, seng sulfat. Seng adalah reaksi yang teroksidasi sehingga melepaskan elektron keluar dari setengah sel. Kemudian setengah sel reduksi, yaitu batang tembaga yang disebut dengan elektroda katoda, yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit Cu2 positif atau tembaga 2 sulfat. Tembaga merupakan produk reaksi reduksi, yaitu menghantarkan elektron menuju setengah sel. Kemudian ada muatan relatif elektroda. Zn pada anoda teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan elektron. Kemudian Zn masuk ke dalam larutan. Elektron-elektron memasuki batang anoda dan terus mengalir melewati kawat penghantar menuju katoda. Sedangkan Cu2 positif dalam larutan menerima elektron-elektron tersebut dan berubah menjadi logam Cu yang terlapis pada permukaan katoda. Nah, jadi Zn teroksidasi yaitu dengan memberikan atau mengalirkan elektron-elektron dari penghantarnya menuju larutan Cu. Karena larutan Cu menerima elektron, maka Cu2 positif berubah menjadi logam, melapisi pada permukaan katodanya yaitu Cu. Komponen lainnya adalah jembatan garam. Nah, atom-atom Zn yang teroksidasi menjadi Zn2 positif sehingga membuat larutan menjadi semakin positif, semakin banyak ion positifnya. Nah, kalau tidak seimbang antara muatan negatif yang terdapat di dalam wadah tadi kan ZnSO4, di mana Zn2 positifnya semakin banyak, sedangkan ion negatifnya semakin berkurang. Hal ini akan memperlambat laju oksidasi, sehingga ion negatifnya tadi akan bergabung dengan ion yang terdapat pada jembatan garam. Kemudian, ion Cu2 positif yang tereduksi menjadi Cu akan menghasilkan ion SO4 2- dalam jumlah yang berlebih. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasinya, maka diperlukanlah jembatan garam agar menarik ion-ion yang berlebih pada kedua setengah sel tersebut. Sirkuit bekerja sempurna artinya rangkaian tersebut bekerja sempurna jika elektron-elektron bergerak dari kiri ke kanan dan mampu melewati kawat penghantarnya. Kemudian, anion-anion bergerak dari kanan ke kiri dan kation-kation bergerak dari kiri ke kanan melewati jembatan garam. Komponen lainnya adalah elektroda. Nah, elektroda dalam sel volta Zn Cu2 positif bersifat aktif karena logamnya sendiri yang mengalami oksidasi. Ketika sel bekerja, massa Zn berangsur-angsur berkurang
karena berubah menjadi Zn2 positif. Pada saat yang sama, massa Cu bertambah karena apa? Cu2 positif berubah menjadi Cu, sehingga ion-ion Cu2 positif ini membentuk Cu yang melapisi katoda. Kemudian ada elektroda pasif, yaitu elektroda yang tidak ambil bagian dalam setengah reaksi. Elektroda pasif ini artinya dia tidak mengalami reaksi. Contohnya adalah grafit dan plastik. Untuk mempermudah pemahaman, rangkaian sel volta kita nyatakan dengan notasi sel. Ini adalah notasi sel untuk sel volta yang gambar sebelumnya tadi ya, Zn dengan Cu2 positif. Nah, garis tegak lurus ini yang tegak lurus di antara Zn padat dengan Zn2 positif aqueous atau larutan itu menunjukkan batas antara dua fasa. Coba kita lihat. Zn padat, kemudian batas fasa, Zn2 positif dalam fase aqueous. Diberi tanda garis tegak lurus yang menunjukkan batas fasa. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan, juga terdapat setengah sel reaksi reduksi ya. Juga terdapat garis tegak lurus antara Cu2 positif Aq dengan Cu padat. Nah, hal ini garis tegak ini adalah menunjukkan batas fasa. Kemudian dua garis tegak lurus yang berada di tengah itu menunjukkan adanya jembatan garam. Nah, kita juga bisa menyertakan konsentrasi dalam notasi sel volta. Di sini larutan yang digunakan tadi adalah Zn2 positif dengan konsentrasi 1 molar dan larutan Cu2 positif konsentrasi 1 molar. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama tadi, yaitu adalah sel galvani dari Cu dengan Ag positif. Sel galvani yang berada di wadah sebelah kiri, di mana kita mengetahui bahwa elektron mengalir dari elektroda Cu menuju perak. Maka karena Cu bergerak menuju Ag, artinya Ag atau perak ini memiliki potensial yang lebih besar. Jadi kita beri tanda positif. Sedangkan Cu kita beri tanda negatif. Karena pada elektroda perak terjadi reduksi, sedangkan pada elektroda Cu terjadi oksidasi, sehingga Ag kita sebut dengan katoda, sedangkan Cu kita sebut dengan anoda. Untuk mempermudah hal ini, kita buat notasi selnya. Notasi selnya adalah Cu positif batas fasa, Cu solid batas fasa, Cu2 positif aqueous jembatan garam, Ag positif aqueous batas fasa, Ag padat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana tanda garis tegak ini menunjukkan dua fase yang berbeda. Kalau kita melihatnya di sini dari diagram selnya, maka kita dapat mengetahui reaksi redoks yang terjadi dari notasi selnya. Artinya apa di sini? Bahwa di sebelah kiri
jembatan garam yang terjadi adalah oksidasi. Sedangkan yang di sebelah kanan jembatan garam dari notasi sel yang terjadi adalah reduksi. Ya, jadi anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Dan yang paling ujung itu biasanya ujung kanan dan ujung kiri adalah anoda dan ujung kanannya adalah katoda. Serta di antara jembatan garam yang kiri adalah larutan yang mengalami oksidasi, larutan di wadah yang sebelah kiri, dan yang berada di sebelah di notasi jembatan garam adalah larutan yang berada di wadah sebelah kanan. Nah, jadi dari notasi sel ini kita bisa mengetahui reaksi redoks yang terjadi.